Jika aku pergi, kau harus mencari model lain untuk menggantikanku, itu akan terlalu banyak kesulitan. Aku tidak akan melakukan pembukaan atau penutupan, tetapi aku akan melakukan bagian lain, oke? Sutradara pertunjukan terkejut sesaat. Hatinya segera dipenuhi dengan rasa syukur. Pada saat itu, ia hampir membungkuk ke Alexa karena begitu memahami situasinya. Alexa, terima kasih banyak. Tidak ada yang menyangka Alexa akan benar-benar mau menyerah pada pembukaannya. Setelah dihina seperti itu, dia masih bisa duduk di sana tanpa terpengaruh dan terus merias wajah. Pada kenyataannya, ketika Alexa berbicara, Natalie sudah melangkah keluar dan melaporkan semuanya kepada Big Boss. Setelah Kenzie mengetahui tentang apa yang terjadi di belakang panggung, dia segera membisikkan sesuatu ke telinga Gilang. Safira dan pamannya dengan bangga menikmati kekaguman semua orang. Semua model sangat senang bahwa Safira telah merebut kembali pembukaan dari Alexa. Tidak perlu dikatakan, Chelsea sangat senang pada saat ini sehingga sudut bibirnya hampir sejajar dengan hidungnya. Saat itulah, sosok cantik tiba-tiba muncul di belakang panggung. Semua orang mengalihkan perhatian mereka pada Gilang. Beberapa orang tidak mengenalnya, tetapi yang disebut aktor terkenal itu pasti mengenalinya. Dia segera berdiri dari kursinya dan mendekati Gilang untuk menyapanya. Sudah lama. Gilang melirik pria itu dan mengangguk tanda terima kasih. Dia tidak bisa diganggu bahkan untuk mengatakan sepatah kata kepadanya. Dia hanya fokus mencari Alexa. Akhirnya, dia melihat lokasi Alexa dan segera berjalan di sampingnya ketika dia membungkuk dengan hormat. Nona Alexa, Presiden tahu kau ada di dekat sini. Jadi dia ingin tahu apakah kau bebas untuk makan malam nanti? Meskipun paman aktor tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Gilang kepada Alexa, dia tahu agar Gilang berbicara dengan sangat sopan padanya. Alexa bukan orang penting yang normal. Itu juga mungkin dia, entah bagaimana terlibat dengan CEO Mandala, Kenzie Leonard. Alexa, tentu saja, tahu Gilang sengaja melakukan ini. Kenzie pasti telah mengirimnya untuk membantunya keluar dari situasi sulit ini. Jadi, dia tersenyum pada Gilang dan menjawab tanpa ragu. Tolong ucapkan terima kasih pada Tuan atas namaku, itu adalah kehormatan untukku. Gilang tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia tersenyum dan pergi. Pada saat ini suara gemetar menggema melalui belakang panggung. Wanita itu tadi, bukankah dia asisten CEO Mandala? Lalu Alexa, melihat Alexa tetap tenang, aktor itu merasakan dinginnya tulang belakang dan jantungnya membeku. Jika dia tahu Alexa secara pribadi berkenalan dengan Mandala, dia tidak akan menantangnya. Jika dia menyinggung Kenzie Leonard, mungkin saja dia tidak akan pernah memainkan peran sebagai karakter utama lagi. Dia tidak ingin mengambil risiko ini. Garis keringat mengalir di dahi aktor itu. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia akhirnya membuang tangan keponakannya dan mendekati Alexa, menggaruk kepalanya dengan canggung. Nona Nyonya, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu sebelumnya. Aku tidak tahu kau berteman dengan Presiden Kenzie Leonard. Semua orang mengira mereka melihat sesuatu, serta mendengar beberapa hal. Aktor yang telah mendorong orang lain ke sudut sebelumnya, tiba-tiba menjadi begitu sopan dan patuh. Apakah dia mengakui bahwa dia salah? Chelsea sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan Alexa akan memiliki lapisan hubungan ini. Jadi, tentu saja, dia tidak berharap hubungan Kenzie dan Alexa menjadi sangat kuat. Jika Alexa benar-benar memiliki hubungan yang kuat dengan Kenzie, menurut kepribadiannya, tidak mungkin dia tidak akan membuat kehebohan. Mereka hanya harus saling kenal secara sepintas, dan penampilan Gilang hanya kebetulan. Alexa saja, analisis Chelsea cukup masuk akal. Sayangnya, suatu hari dia harus membayar asumsinya. Paman, kenapa kau meminta maaf padanya?
Safira tidak mau menerima apa yang pamannya lakukan. Apa yang begitu baik tentang model yang datang entah dari mana itu? Safira, kau masih muda, kau masih memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pembukaan. Kenapa kita tidak memberikan kesempatan ini kembali ke Nona Alexa? Mendengar ini, Alexa tidak bisa menahan tawa. Kemana tujuan mereka? Bukankah mereka mengatakan mereka tidak bisa membiarkan seseorang datang entah dari mana? Tidak apa-apa, aku memang datang entah dari mana. Hanya saja aku tidak tahu kalian semua menjalani serangkaian audisi untuk sampai ke sini. Aku hanya berjanji pada seorang teman untuk datang membantu. Alexa menolak mereka dengan sopan. Hak apa yang mereka miliki untuk memanggil sebuah peluru? Bagaimana mereka dapat berasumsi bahwa mereka dapat memiliki sesuatu ketika mereka menginginkannya, dan memberikannya ketika mereka tidak menginginkannya? Tanggapan Alexa bersifat terbuka, dia sengaja membiarkan mereka tergantung sehingga mereka akan merasa tidak nyaman. Dia tahu Kenzie hampir membuat penampilan secara pribadi karena dia tidak tahan melihat dia menderita. Jadi, dia tidak bisa membiarkan para pengganggu ini dengan mudah. Melihat Alexa tidak mengatakan apa-apa lagi, aktor itu menyadari bahwa dia diperlakukan dengan jijik. Jadi yang bisa dia lakukan adalah berbalik dengan Safira kembali ke tempat duduk mereka. Chelsea awalnya berpikir Alexa akan mengambil keuntungan dari situasi untuk mengambil kembali pembukaannya, karena itu adalah kesempatan langka. Tetapi Alexa tidak melakukan itu. Dia mempertahankan integritas moralnya. Chelsea tidak tahu apa yang dipikirkan Alexa dalam hati. Alexa percaya bahwa tidak peduli bagian mana dari pertunjukan yang dia jalani, atau apa yang dia kenakan, tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa dia adalah Alexa Geraldine. Alexa yang hanya akan membiarkan dirinya menjadi nomor satu demi Kenzie. Karena penampilan Gilang, suasana di belakang panggung telah berubah. Orang-orang yang sebelumnya mengolok-olok Alexa, tidak lagi berani menatapnya. Suasana sekarang santai dan nyaman dan Alexa jauh lebih santai. Nama Kenzie memang berguna, hanya penyebutan sederhana sudah cukup untuk membuat semua orang bergetar. Kapan namanya memiliki efek yang sama? Karena urutannya telah berubah. Alexa menjadi model ketiga yang keluar dan Safira tetap sebagai model pembuka. Namun, suasana hatinya saat ini tidak sesantai sebelumnya, karena dia baru menyadari bahwa dia mungkin telah menyinggung Mandala atas nama pamannya. Inilah jenis suasana hati yang diinginkan Alexa untuknya. Memiliki latar belakang bisa berguna, tetapi itu tidak efektif setiap saat. Paman. Apakah aku akan diabaikan oleh industri mulai sekarang karena aku menyinggung Mandala Entertainment? Sebelum dimulainya pertunjukan, Safira masih penuh kekhawatiran saat dia menanyai pamannya. Tapi siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Tidak semua orang bisa melihat melalui Kenzie. Pamanmu hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mendengar ini, Safira membeku. Apakah menyinggung Alexa seserius ini? Aktor itu berhenti menjawab pertanyaannya, sampai pertunjukan royalti dimulai. Meskipun Safira adalah model, dia tidak merasa nyaman. Hasilnya adalah saat melangkah ke atas panggung, dia tanpa sengaja tersandung pada gaunnya sendiri dan hampir jatuh ke lantai. Safira belum pernah berada dalam situasi yang sedemikian menyedihkan. Untungnya, model kedua yang keluar mencengkeramnya tepat waktu. Tapi, penghinaan untuknya sudah terjadi. Meskipun situasi tak terduga sering terjadi di panggung, direktur pertunjukan dan para desainer sangat kecewa dengan kinerja Safira. Karena dia telah mencuri pembukaan dari Alexa, mereka setidaknya berharap dia melakukan pekerjaan dengan baik. Kenapa dia berakhir seperti ini? Model ketiga yang keluar adalah Alexa. Pada saat ini, di sudut tersembunyi, duduk seorang wanita yang sangat stabil. Fokusnya adalah pada panggung di depannya istrinya akan muncul. Chelsea duduk di bawah panggung dengan pendatang baru.
Dua model pertama sangat memalukan. Semua orang memperlakukan model ketiga sebagai model pembuka sejati, Alexa Geraldine. Seseorang yang begitu tenang di belakang panggung, tidak menunjukkan emosi, begitu di atas panggung menjadi orang yang berbeda. Cara dia menarik perhatian, jalannya, cara dia mengendalikan tubuhnya, matanya. Sepertinya dia dilahirkan untuk panggung itu dan berada di sana. Dan ketika dia berganti pakaian lain, para penonton membeku tetapi memberikan tepuk tangan meriah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.